Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Saatnya kita masuk ke segmen Newsline Trending Topic. Apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh warganet dan juga dicari, kita lihat berikut ini pemirsa. Wah, ini cukup banyak pencariannya, lebih dari 20.000 ya Eva. Ini terkait dengan, singkat saja, nama Hasto. Iya, ada 20.000 pencarian terkait dengan Hasto. Ini menyusul penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kita akan langsung bahas lengkapnya pemirsa. Pemirsa, Kamis petang kemarin suasana gedung KPK sangat ramai karena pada akhirnya KPK mengeluarkan surat penahanan kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. KPK menegaskan bahwa Hasto ditahan untuk dugaan merintangi penyidikan dugaan suap antara Harun Masiku bersama dengan Saiful Bahri kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama-sama dengan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio. Artinya ini menjadi keputusan subjektif dari penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, dalam rilis semalam pemirsa di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK mengurai jejak keterlibatan Hasto Kristianto yang dimulai dari tahun 2020. Kita dengarkan bersama berikut ini penjelasan dari KPK selengkapnya. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Pemirsa, setelah diumumkan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian ia digiring ke mobil tahanan sudah dengan menggunakan rompi oranye dan tangannya terborgol. Peristiwa penahanan Hasto kemudian ditentang oleh kuasa hukum dan juga oleh PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang reformasi hukum Roni Talapesi menegaskan tidak ada urgensi penahanan Hasto dan karena ada gugatan pra-peradilan kedua yang akan digelar pada 3 Maret 2025, maka seharusnya KPK menunggu putusan pra-peradilan. Ini menurut Roni Talapesi. Kita simak bersama keterangan selengkapnya berikut ini. Terkait tindakan hukum yang dilakukan penyidik KPK dengan melakukan penahanan, kami menilai seperti yang sudah diketahui bersama, saat ini kami masih dalam proses pra-peradilan. Dan dalam proses itu tersangka tidak boleh ditahan tanpa melalui hakim pra-peradilan. Penyidik KPK tidak mengindahkan proses pra-peradilan
kendati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan persidangan, bahkan telah menentukan hakim yang akan mengadili perkara ini. Sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa jika dalam proses pra-peradilan, hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Ya, meski dari KPK menjelaskan atau memperinci peran dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, tetapi dari PDI Perjuangan merasa bahwa tidak ada urgensi penahanan dari Hasto Kristianto dan juga masih ada gugatan pra-peradilan kedua yang baru akan bergulir pada 3 Maret 2025. Maka PDI Perjuangan menyebut bahwa kasus hukum Hasto Kristianto dipolitisasi. Ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Kita simak pernyataannya. Tangkap sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Tadi sudah bilang ini bukan urusan hukum tapi urusan politik sebenarnya. Hukum yang dipolitisir. Sasaran adalah kepada PDI Perjuangan. Lalu kader-kader diangkat satu-satu. Jadi jelas urusannya. Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke. 1, PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. 2, jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. Ketiga, sehubungan dengan itu, Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT Sekjen. Terima kasih. Ya, jadi peristiwa penahanan Hasto dari peristiwa hukum kemudian berkembang menjadi isu politik ya, Marcel. Ya. Bahkan di Kamis semalam ini terbit surat dari DPP PDI Perjuangan yang mengaitkan penahanan Hasto dan perintah kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka ke Retreat Magelang. Ini adalah surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita saksikan. Megawati Soekarno Putri. Padahal pemirsa biasanya surat-surat partai ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. Namun berhubung saat ini sosok Sekjen PDI Perjuangan sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK, maka PDI Perjuangan mengeluarkan surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Menanggapi perkembangan ini, pemirsa, Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra membantah tuduhan politisasi kasus Hasto Kristianto. Kita simak bersama pernyataan Yusril berikut ini. Intervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK ini sebagai satu lembaga negara penegak hukum yang secara independen penegak hukum, menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya. Dan kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK. Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Ya pemirsa, itulah pernyataan dari pemerintah. Nah, lalu bagaimana pernyataan selanjutnya ini mendalami terkait dengan penahanan Hasto Kristianto, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan instruksi untuk tidak menghadiri atau menunda kehadiran para kepala daerah di Retret Akademi Militer Magelang. Kita simak pernyataan peneliti komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.